Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami dari kelompok 7. eh, di sini kami akan membahas mengenai skenario manufacturing. Baik, yang selanjutnya di sini untuk nama kelompok dari kelompok 7 yaitu yang pertama ada Alfi Ardianti dengan CP030, kemudian ada Nida Fadlila dengan CP091, kemudian ada Ibu Tugide Bagus dengan CP085 dan Nanda Kartika Sari dengan CP085 dan ada Gilbert Johan Martin dengan CP059. Adapun di sini ada profil perusahaan yaitu di sini ada PT Ametis adalah sebuah perusahaan yang didirikan pada tahun 2020 dan bergerak dalam bidang penjualan furnitur dan aksesoris dalam rumah tangga. Adapun visi dan misi dari perusahaan yaitu yang pertama mengutamakan kepentingan bersama bagi pihak yang terkait, kemudian ada memberikan pelayanan yang terbaik, meningkatkan manajemen supply chain dan inovasi secara berkesinambungan, kemudian ada kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat, dan yang terakhir yaitu mengoptimalkan sumber daya manusia. Adapun di sini terdapat alamat perusahaan dan rekening bank yang digunakan oleh PT Ametis. Nah, di sini skenario dalam manufacturing di sini dalam skenario manufacturing order ini tidak menggunakan BOM yaitu Bill of Material, tetapi membuat manual di MO yaitu manufacturing order yaitu sebanyak dua, kemudian ada output satu, scrap satu dan analisis report manufacturing order. Adapun di sini sudah terlihat yaitu ada produk dibagi menjadi dua yaitu ada label sama share. Kemudian untuk komponennya di sini sudah terlihat yaitu ada WC sama RM. Kuantitinya sendiri bisa dilihat. Kemudian untuk produk unit of measure menggunakan unit. Kemudian di sini ada wood panelnya. Nah, kemudian di sini untuk import datanya, di sini saya sebagai CP085 Nanda, di sini untuk role dalam uh, akses yaitu saya sebagai staff IT yaitu di sini menjadi administrator yaitu mempunyai job desk seperti create user dan configure produk. Kemudian untuk CP084 bagus yaitu dengan role manufacturing staff yaitu mempunyai job desk create manufacturing order, kemudian dan work order, kemudian edit standard work order, kemudian ada create production regulation. Kemudian ada NIDA dengan CP091 yaitu sebagai inventory supervisor yaitu mempunyai job desk sebagai validate all transaction. Kemudian ada CP030 AVI dengan role purchase manager yaitu mempunyai job desk validate RFQ. Kemudian ada CP059 Gilbert dengan role aksesnya yaitu dia sebagai manufacturing supervisor yaitu mempunyai job desk approve manufacturing order dan report manufacturing order analysis. Kemudian di sini untuk role-role-nya yaitu staff IT menjadi administrator, kemudian ada untuk manufacturing staff sebagai user, kemudian ada inventory supervisor menjadi administrator, kemudian ada purchase manager sebagai administrator, dan kemudian manufacturing supervisor menjadi administrator. Baik, di sini yang selanjutnya yaitu staff IT. Saya akan uh, melakukan create user dan configure produk. Jadi langsung aja kita ke modul Odoo-nya. Di sini sebelumnya saya akan melakukan penyetikan untuk memasukkan user. Jadi di sini saya sudah masuk ke user ya. Saya itu di sini bisa dilihat dengan CP085 aja. Jadi pertama-tama saya akan memasukkan dulu untuk eh,
Baik, yang selanjutnya di sini saya berperan sebagai staff IT. Di sini saya akan melakukan producer dan configure produk. Jadi langsung aja kita ke modul Odoo-nya. Nah, di sini saya akan melakukan penyetingan untuk user. Di sini karena saya sudah menginput user, jadi langsung aja kita klik manage user. Kemudian kita cari. Nah, di sini saya sudah menginput beberapa user. Jadi di sini ada Alfi. Di sini dia sebagai purchase, dia sebagai administrator. Dalam inventory purchase, dia sebagai administrator. Kemudian di sini ada Gilbert. Gilbert di sini sebagai inventory menjadi administrator. Dan yang selanjutnya ada Bagus, yaitu dia berperan sebagai manufacturing sebagai user, inventory jadi user, kemudian purchase menjadi user. Nah, jadi semua ini udah saya lakukan. Jadi yang selanjutnya saya akan melakukan konfigurasi terhadap produk. Jadi langsung aja kita klik inventory, kemudian kita klik produk. Nah, karena sebelumnya saya sudah membuat produknya, jadi langsung aja kita cari. Nah, di sini ada 3 tipe, yaitu ada RM, BIP, sama FG. Jadi untuk RM sendiri di sini, untuk ketentuannya, kalau RM itu yang dicentang itu ada reference order, kemudian ada buy yang dicentang. Kemudian eh, untuk WIP sendiri yaitu ada reference on order sama manufacturing yang dicentang. Nah, untuk FG sendiri yaitu sama dengan RM, yaitu yang dicentang itu ada reference on order sama buy. Nah, jadi sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya Bagus di sini. Saya akan menjadi manufacturer staff yang akan bertugas untuk melakukan create manufacturing order dan work order, kemudian edit expected work order dan create child MO. Baik, ini di sini saya langsung saja ke udunya. Nah, di sini saya sudah login menggunakan username dan password yang telah disiapkan oleh staff IT. Baik, pertama-tama saya akan membuat manufacturing order dengan menekan tombol new di sini. Untuk produknya yang akan saya buat pertama adalah table dengan jumlah 1 unit yang akan dibuat pada tanggal 19 Mei 2023 pada jam 19.30. Ini untuk bahan untuk table ini, itu ada tabletop, kemudian ada table leg, kemudian ada bolt, dan yang terakhir ada screw. Buatan satu table di sini itu memerlukan satu tabletop, satu table leg, bolt, dan 4 screw. Kemudian untuk work ordernya, di sini operationnya itu ada pemotongan dan perakitan. Untuk pemotongannya itu dilakukan pada work center cutting 07. Kemudian untuk operation yaitu perakitan dilakukan pada assembly 07. Ini untuk dimulainya pemotongan mulai pada keesokan harinya sesuai dengan schedule date untuk manufacturing ini.
Untuk expected duration-nya sendiri, di sini 30 menit untuk operation pemotongan ini. Kemudian untuk perakitan di sini schedule start-nya tidak ditentukan karena pemotongan ini belum tentu bisa dipastikan selesainya akan 30 menit. Untuk expected duration untuk perakitan sendiri adalah 75 menit. Di sini bisa di-save dan di-confirm. Baik, selanjutnya di sini saya akan membuat child MO. Untuk tabletop dan di sini untuk tabletop saja. Itu ada komponennya adalah wood panel sebanyak 1 unit. Kemudian untuk work center-nya, operasinya hanya pemotongan saja pada work center cutting 07. Startnya ini dan expected duration-nya itu adalah 15 menit. Dan di sini kita bisa tekan confirm. Kemudian untuk manufacturing order untuk table ini sudah selesai. Kemudian saya akan membuat manufacturing order untuk produk yang kedua yaitu chair. Kita bisa kembali ke bagian manufacturing order, kemudian klik new lagi. Yang di sini kita bisa pilih chair dengan quantity 2 unit dan schedule date pada keesokan harinya dan pada jam 22.33. Untuk komponennya sendiri ada main sheet. Itu ada di sini. Kemudian ada screw. Ada busa. Dan yang terakhir ada Lexus. Di sini untuk main sheet itu diperlukan 1 unit. Untuk screw diperlukan 13 unit. Untuk busa diperlukan 2 unit. Dan untuk Lexus diperlukan 4 unit. Untuk work order-nya itu sama seperti table tadi, ada 2 operation. Yaitu pemotongan pada work center cutting 07. Dan ada perakitan pada assembly 07. Ini schedule start-nya sesuai dengan schedule start untuk produk ini, yaitu tanggal 19 Mei pada jam 22. Dan expected duration-nya ini 30 menit. Dan untuk yang kedua itu 75 menit. Dan di sini bisa kita confirm. Kemudian selanjutnya saya akan membuat child MO untuk main sheet. Di sini bahan untuk membuat main sheet itu ada wood panel dan work order-nya itu pemotongan pada work center cutting 07. Dengan expected duration 15 menit dan schedule start-nya 19 Mei pada jam 22. Baik, di sini akan saya confirm. Dan di sini saya telah membuat manufacturing order untuk table dan chair. Nah, kemudian selanjutnya saya akan menghubungi pihak inventory supervisor untuk memvalidasi apakah barang-barang untuk membuat table dan chair ini apakah ada atau tidak di gudang. Untuk melakukan itu saya pergi ke Discuss dan
mengirimkan pesan untuk inventory supervisor yaitu CP091 NIDA. MO00221 0022. Nah, baiklah. Sekian untuk tugas dari staf manufaktur. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh inventory supervisor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Fadila. Di sini saya bertugas sebagai inventory supervisor, yang dimana untuk inventory supervisor sendiri yaitu bertugas untuk memvalidate alat transaction. Oke, kita bisa langsung saja masuk ke aplikasi Odoo-nya. Di sini saya sudah mendapatkan pesan dari Bagus, yang dimana Bagus sendiri bertugas sebagai manufaktur staff, yang dimana untuk manufaktur staff sendiri yaitu create manufacturing order, work order, edit expect work order, and create chart MO. Oke, sini saya sudah mendapat pesannya, maka saya langsung saja masuk ke bagian modul inventory, yang dimana berikut adalah tampilannya. Kita bisa langsung klik recipes. Jika sudah seperti ini, kita klik bagian operation, lalu memilih bagian transfer. Nah, berikut adalah tampilan bagian transfer. Oke, yang dimana di sini saya sudah mendapat referensinya untuk yang WA in 00214 dan WA in 00216. Oke, kita langsung saja klik bagian WA in 00214 untuk di-validate. Sebelum di-validate, kita harus mengisi demand, dan di bagian down-nya ini kita samakan. Oke, maka di sini saya akan isi satu persatu menyesuaikan dengan demand-nya. Oke, di recipes-nya juga kita isi ya. Jika sudah diisi semua, maka di sini karena saya sudah melakukan validate untuk yang 2114, maka selanjutnya saya akan memvalidate yang untuk bagian 216. Gimana sih? Oke, maka selanjutnya di sini saya akan memvalidate yang bagian WA in 00216, yang dimana berikut adalah tampilannya. Di sini kita bisa menyamakan bagian demand dan down-nya ya. Di sini untuk demand-nya 1 13 2
Oke, jika sudah menyamakan demand dan load-nya, maka selanjutnya kita akan mengecek availability apakah sudah sama atau belum ya. Yang dimana di sini produknya ada Mindset M7, Sekrup M7, Busa M7, Lexus M7, dan Chair M7. Oke, maka di sini saya akan langsung cek availability. Jika sudah melakukan cek availability, maka di sini saya langsung saja validate. Oke, maka di sini untuk PA-in 00216 sudah done ya, atau sudah selesai. Maka selanjutnya saya akan pergi ke discuss, lalu mengecek bagian untuk purchase manager untuk memvalidate RF key. Oke, di sini saya langsung saja mengecek Alfi, yang dimana saya akan mengeceknya. Di sini saya sudah menulisnya, selamat malam Alfi, tolong validate RF key untuk WA-in 00214 dan WA-in 00216. Maka saya akan mengirimkan pesannya. Oke, maka selanjutnya akan dilanjutkan untuk bagian purchase manager memvalidate RF key. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Maka wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan lanjutkan sebagai role user purchase manager yang memiliki tugas untuk validate RFQ dari manufacturing order. Dan di sini kita bisa langsung saja. Nah, sebelumnya saya mohon maaf karena di sini saya akan menampilkan tutorial dari kewajiban atau tugas dari manager purchase lewat localhost atau SOL. Tapi tenang saja, saya sudah melakukan kewajiban atau penugasan manajer purchase lewat SOL melalui HP karena terdapat kendala dalam membuka SOL, membuka SOD di laptop, sehingga saya melakukan penugasan purchase manager melalui SOD HP dan saya akan memberikan tutorial penugasan dari manajer purchase melalui laptop dengan menggunakan SOL. Nah, sebagai manajer purchase akan memiliki tugas untuk memvalidasi atau confirm order dari RFQ yang telah dibuat. Nah, di sini sebelumnya saya sudah mendapatkan pesan dari Nida untuk melakukan validate atau konfirmasi order di RFQ PO 00362 atau WH garis miring INT garis miring 00214 dan WH garis miring INT garis miring 00216. Lalu kita bisa masuk ke purchase. Karena di sini kita akan melakukan confirm order di RFQ. Nah, di sini sebelumnya kan sudah diberitahu bahwasannya PO-nya merupakan PO 0362. Nah, di SOD kita tentunya akan mencari RFQ-nya dan kita klik konfirmasi order. Begitu juga di SOD ini. Misalnya di sini saya bisa pilih salah satu. Nah, di sini saya sudah mengklik salah satu. Nah, ini merupakan suatu request for quotation atau RFQ yang telah dibuat. Lalu kita bisa klik confirm ordernya. Hingga telah terkonfirmasi. Namun sebelum itu kita harus mengecek apakah RFQ-nya sudah sesuai atau belum. Maka tampilannya akan seperti ini. Nah, ini merupakan suatu tugas dari manajer purchase. Setelah itu kita bisa kembali ke menu discuss dan kita mengirim pesan kepada Gilbert untuk melakukan receive produk dari PO 00362. Dan tenang saja teman-teman, saya juga sudah melakukan pengiriman pesan
kepada Gilbert di SOD dengan benar. Nah, mungkin itu saja tutorial dari manajer purchase. Saya kembalikan ke rekan saya. Perkenalkan, nama saya Gilbert John Martin Sinaga dengan NIC CP059. Pada skenario manufaktur kali ini, saya memiliki peran sebagai manufaktur supervisor. Nah, untuk peran atau tugas dari manufaktur supervisor yaitu melakukan validasi atau persetujuan pada manufacturing order, kemudian melakukan analisa terhadap laporan manufacturing order. Nah, pada skenario manufaktur ini, eh, manufaktur supervisor juga memiliki tugas untuk membuat unbilled dan scrap order. Nah, selain itu, untuk bagian laporan manufacturing ordernya itu dijelaskan berdasarkan quantity to produce dalam bentuk bar chart. Nah, langsung saja kita kepada demo atau praktik pada udunya. Nah, pada bagian ini saya telah melakukan login menggunakan username dan password yang telah dibuat sebelumnya oleh staf IT. Nah, untuk selanjutnya kita masuk kepada modul manufacturing. Nah, setelah tampilannya muncul, yaitu tampilan dari manufacturing order, di sini kita bisa melakukan approve pada manufacturing order yang telah dibuat sebelumnya. Nah, untuk dokumennya itu ada WHMO dengan nomor 223, 224, kemudian 221 dan 222. Nah, di sini ada dua produk yang dilakukan pada proses manufacturing, yaitu chair atau kursi dan kemudian table atau meja. Nah, untuk bagian pertama yaitu bagian chair. Di sini kita klik dengan nomor 223. Nah, di sini kita melakukan cek pada isi dokumennya. Ketika isi dokumennya telah kita rasa sesuai, maka kita dapat memvalidasi dengan cara mengklik Mark as Done. Nah, setelah itu, maka muncul status dari dokumen 223 ini dengan tulisan done atau telah selesai. Kita kembali lagi untuk melakukan hal yang sama pada tiga dokumen lainnya. Ini merupakan nomor dokumen 224 merupakan dokumen pendukung dari MO sebelumnya, yaitu chair. Kemudian kita juga mengklik Mark as done untuk memvalidasinya. Nah, di sini juga berstatus done. Kemudian kita melakukan hal yang serupa lagi pada dua dokumen yang tersisa, yaitu untuk produk barang, kita klik Mark as done, dan statusnya juga berubah menjadi done, dan begitu juga dengan dokumen pendukung dari produk meja. Sini kita klik Mark as done, statusnya juga berubah pada done. Nah, selanjutnya kita melakukan unbuild dan scrap pada dua produk itu. Nah, sebelumnya kalau misalnya produknya tersebut tidak lagi memiliki nilai, tapi nilai materialnya ada, dalam artian merupakan kerusakan atau kecacatan sebagian, maka kita perlu melakukan scrap. Namun, kalau misalnya suatu produknya yang diproduksi itu mengalami kecacatan pada semua bagian, maka kita harus perlu melakukan kegiatan produksi ulang atau yang sering disebut sebagai unbilled order. Nah, pada kasus manufacturing ini, yang termasuk dalam proses unbilled yaitu produk chair, sedangkan untuk proses dari scrap adalah produk table. Nah, bagaimana cara kita membuat unbilled order pada chair? Nah, di sini kita tetap pada modul manufacturing, kemudian kita cari dokumennya tadi. Nah, karena di sini dokumennya banyak, kita klik dua kali pada reference. Nah, setelah itu muncul dokumennya. Nah, untuk dokumen pertama yaitu dari
chair yang akan kita lakukan ambil. Di sini kita klik dokumen nomor 223. Nah, kemudian karena dia merupakan kasus unbuild, kita klik unbuild. Nah, di sini kita bisa masukkan kuantitasnya sebanyak 1, kemudian klik unbuild. Nah, maka dapat kita lihat ya di tampilan ini ada tulisan unbuild sebanyak 1. Kita bisa melihatnya dengan mengklik. Nah, di sini adalah tampilan unbuild-nya. Kemudian, eh, selanjutnya yaitu untuk dokumen pendukungnya, yaitu 224. Kita lakukan hal serupa dengan cara mengklik unbuild dengan kuantitas 1 dan sesuaikan juga dengan lokasi sumber dan lokasi tujuannya. Nah, di sini juga muncul tandanya bahwa ada tulisan unbuild. Kemudian, untuk produk selanjutnya itu meja atau table dilakukan scrap dengan nomor dokumen 221. Nah, hampir serupa dengan cara membuat ambil orders. Di sini bedanya kita mengklik yang bagian scrap. Nah, kemudian masukkan produknya yaitu table, kemudian kuantitas sebanyak 1, dan kemudian klik done. Nah, di sini dapat dilihat bahwa tampilannya ada tulisan scrap sebanyak 1, kita klik dan melihat bahwa eh, untuk meja tadi itu sudah dilakukan scrap order. Kemudian untuk dokumen pendukungnya juga dilakukan hal yang serupa yaitu scrap. Kita kembali ke manufacturing order, kemudian cari dokumen 222. Nah, di sini kita bisa melakukan klik scrap, kemudian jumlahnya sebanyak 1 dan untuk produknya adalah meja tuh, kemudian klik done. Maka di sini ada tampilan scrap sebanyak 1. Nah, baiklah, eh, begitulah untuk peran dari manufacturing supervisor, yaitu melakukan approval pada manufacturing order, kemudian mengelompokkan dalam unbilled and scrap order. Nah, selanjutnya yaitu menjelaskan atau analisis dari laporan manufacturing orders. Nah, untuk menampilkan laporannya, kita bisa masuk ke modul manufacturing, kemudian di bagian report, klik bagian reporting, kemudian klik manufacturing order. Nah, untuk di bagian measure, karena sesuai dengan skenario, yaitu berdasarkan quantity to produce, maka kita klik yang quantity to produce. Nah, ini untuk menampilkan laporannya itu kita bisa menggunakan bar chart, kemudian line, pie, kemudian ada stack, dan lain sebagainya. Namun di dalam kasus ini, kita eh, menggunakan yang namanya bar chart. Nah, kemudian kita cari yang telah kita kerjakan sebelumnya itu FG002 dan FG003. Kemudian kita bisa klik untuk di bagian diagram batangnya. Nah, dapat ditampilkan bahwa ada 2 proses manufaktur yang terjadi dalam dokumen ini, yaitu ada yang berstatus done dan ada yang berstatus cancel. Kemudian untuk yang bagian chair di sini FG003 terjadi satu proses manufacturing, yaitu ada yang dan berstatus done atau sudah selesai gitu. Nah, baiklah, sekian penjelasan dari peran manufacturing supervisor dalam skenario manufaktur kali ini. Apabila selesai juga lah
presentasi dari simulasi kelompok kami. Apabila ada perbuatan atau perkataan kami yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Semoga dapat memahaminya. Sampai jumpa.